Renungan Harian. Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu. Cukuplah itu. Sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. 1 Raja-Raja 19:4b. Semua orang tanpa terkecuali pasti pernah mengalami tekanan dalam hidupnya. Karena beratnya masalah yang harus dihadapi, orang menjadi sangat tertekan, bahkan ada yang sampai mengalami depresi, lupa bahwa di dalam Kristus selalu ada harapan. Depresi adalah suatu kondisi medis berupa perasaan sedih yang berdampak negatif terhadap pikiran, tindakan, perasaan, dan kesehatan mental seseorang. Gangguan jiwa pada seseorang yang ditandai dengan perasaan yang merosot seperti muram, sedih, perasaan tertekan. Biasanya orang yang mengalami depresi cenderung berpikir bahwa dirinya tak berguna atau berharga lagi, penuh kegagalan tanpa adanya suatu harapan baru yang memungkinkan dia bangkit kembali. Orang Kristen yang sungguh-sungguh pun dapat terserang penyakit ini. Bahkan salah satu tokoh besar di Alkitab juga ada yang mengalami depresi sampai meminta mati. Ialah Elia, yang bukanlah orang biasa-biasa saja, namun telah dipakai Tuhan untuk menyatakan mujizat kepada seorang janda di Sarfat. Bahkan ia juga mampu mengalahkan nabi-nabi Baal yang berjumlah 450 orang. Luar biasa. Namun ketika mendengar ancaman dari Izebel, perempuan yang hendak membunuhnya, Elia mengalami ketakutan yang luar biasa, dan pergi menyelamatkan nyawanya. Ayat 3a. Pada saat itu Elia benar-benar mengalami kelelahan fisik dan mental, yang membuatnya merasa tak berguna lagi untuk hidup. Ia putus asa. Tuhan memperhatikan dan mengerti benar apa yang Elia alami dan rasakan, karena itu ia membuat hambanya itu beristirahat. Lalu Tuhan mengutus malaikatnya untuk melayani Elia. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ayat 5. Elia mendapati ada roti bakar dan sebuah kendi yang berisi air. Setelah makan Elia berbaring lagi, tapi Tuhan memerintahkan dia untuk bangun dan melanjutkan perjalanannya ke Gunung Horeb dengan menempuh perjalanan selama 40 hari 40 malam. Di dalam Tuhan selalu ada kekuatan dan harapan baru. Karena itu jangan mudah berputus asa. Ilustrasi: burung kayu di tengah hutan. Di sebuah hutan yang sangat lebat, hiduplah seekor burung yang sangat unik. Bulunya bukan dari serat organik, melainkan dari kayu jati yang sangat keras dan mengkilap. Burung kayu ini merasa dirinya adalah makhluk paling beruntung di hutan karena ia tidak perlu takut pada pemangsa. "Lihat aku," katanya sombong kepada seekor burung pipit yang sedang ketakutan dikejar elang. "Paruh elang itu akan patah jika mencoba menggigitku. Aku kuat, aku abadi, dan aku selalu terlihat rapi tanpa perlu mandi." Namun, ada satu masalah. Karena tubuhnya terbuat dari kayu yang berat, burung kayu ini tidak bisa terbang. Ia hanya bisa duduk diam di atas dahan rendah. Selama bertahun-tahun, ia menyaksikan burung-burung lain bermigrasi, melihat samudera, dan mencicipi buah-buah manis di puncak pohon tertinggi.
Sedangkan ia hanya diam di dahan yang sama, melihat pemandangan yang sama, setiap hari. Suatu malam, terjadi kebakaran hutan yang hebat. Api merambat dengan cepat. Burung-burung lain segera mengepakkan sayap mereka dan terbang jauh menuju tempat yang aman. Mereka berteriak, "Ayo lari! Terbanglah!" Burung kayu itu mencoba mengepakkan sayap kayunya, tetapi sayap itu hanya berderit kaku. Ia mencoba melompat, tetapi ia jatuh ke tanah seperti batu. Di saat-saat terakhirnya, ia melihat seekor burung kecil yang rapuh terbang tinggi di atasnya. Burung kecil itu mungkin tidak sekuat kayu, tapi ia memiliki kelenturan. Saat api mulai menyentuh tubuhnya, burung kayu itu menyadari sebuah kebenaran yang pahit. Ia memilih menjadi kuat namun kaku, sehingga ia kehilangan fungsi dasarnya sebagai burung. Ia memiliki perlindungan yang sempurna, tetapi perlindungan itulah yang akhirnya memenjarakannya dan membuatnya terbakar tanpa bisa menyelamatkan diri. Banyak dari kita membangun perisai kayu dalam hidup. Kita membangun ego yang sangat tinggi agar tidak disakiti orang lain. Kita membangun dinding kekuasaan agar tidak terlihat lemah. Kita memilih untuk tetap kaku pada pendapat kita agar terlihat teguh. Kita merasa aman dengan kekakuan itu. Kita merasa abadi dan tak tersentuh. Namun, kekakuan itu sebenarnya adalah penjara. Semakin kita menolak untuk menjadi rentan, semakin kita menolak untuk belajar hal baru, dan semakin kita takut untuk terluka, maka sebenarnya kita sedang kehilangan kemampuan untuk terbang. Hidup yang sejati membutuhkan kelenturan. Terkadang kita perlu menjadi rapuh agar bisa bertumbuh. Terkadang kita perlu melepaskan perlindungan ego kita agar kita bisa bergerak lebih ringan menuju perubahan. Jangan sampai kita membangun diri menjadi begitu kuat dan keras hingga akhirnya kita tidak bisa lagi beradaptasi dengan perubahan zaman atau badai kehidupan. Kekuatan tanpa fleksibilitas hanyalah sebuah beban yang menunggu waktu untuk hancur. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Lukas pukul 14:11